Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Bapak Ibu Herlina Stiani selaku Kepala Pengasuhan, Bapak Ibu para anggota PNNK Pengasuhan, Bapak Narasumber, serta anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru, Bapak Wali murid, Bapak Ibu murid, serta aku yang sebelum Bu Guru menyampaikan acara-acara pada hari ini, saya bacakan dulu siapa saja yang menjadi panitia kita pada hari ini. Pertama yaitu Bapak IDP NPD selaku. Kemudian yang kedua adalah moderator, saya sendiri Istri Sinabel. Narasumber kita yang berasal dari Bapak Mahasiswa serta dari anggota PNNK Papua. Kalian pemirsa, Bapak Ibu Wali kelas, sebelumnya saya mendapatkan ujian dan disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah, mari kita lakukan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat manfaatnya ya. Anak-anak sekalian para pemirsa pada pagi hari ini yang bertajuk menyambut satu Muharram 1442 Hijriah untuk sahabat introspeksi dalam menjadi dari baiklah, saya akan membacakan pada pagi hari yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga acara inti yaitu acara pembacaan salawat hajat yang nantinya akan diawali oleh tausiah yang disampaikan oleh Bapak NPDI. Kemudian lanjutkan sesi tanya jawab maupun kalian dari para pemirsa ataupun wali murid yang ingin pertanyaan ataupun sharing ataupun pendapat. Kemudian acara yang keempat acara tersebut nantinya diisi dari Bapak bersama. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami awali bacaan Al-Quran. Semoga acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses dan banyak membawa manfaat bagi kita. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran, Launul Fatihah. Terima kasih
Terima kasih saya ucapkan kepada anak sekalian, para pemirsa yang telah membacakan bacaan Al-Quran. Semoga acara kita ke depannya bersama Bapak anggota PMK Pasuruan bersama narasumber semuanya dapat membawa manfaat yang banyak bagi kita. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala MTS Pasuruan, Ibu Dr. Randa Lina Siliani FDD, sudah sempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya Bapak dari BNN, yang saya hormati pula Bapak Wafid, kemudian Ibu Sri, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu murid, dan semuanya di masing-masing. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih makan nikmat ketetapan iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan insyaallah kita semua diberikan rezeki yang halal dari dan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercapaikan kepada junjungan kita, kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga kelak dinikmati dan mendapatkan. Amin. Sebelum kita mulai, saya ucapkan selamat pagi, selamat sehat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, kemudian ribuan murid yang berada pada hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2020, MTS Negeri 4 MTS Negeri 6 Pasuruan dalam rangka memperingati 442 Hijriah dalam bentuk diri introspeksi diri dalam menjaga diri dari narkoba dan COVID-19. Pertama Satgas P4GN yang Pasuruan. Marilah menjaga diri kita dari sahabat kalian. Pastikan apa itu pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi anak-anak yang sebagai Satgas ini harus mampu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, mencegah menyalahgunakan dan bisa adanya peredaran gelap. Kalian sebagai Satgas ini harus mampu, terutama untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Setelah itu dirinya sendiri terlebih dahulu. Setelah itu kalau diri kita sudah bisa mencegahnya, punya tugas untuk teman-teman semuanya, terutama untuk adik-adik saya yang baru masuk. Di tahun baru ini, selain menjaga diri dari penyalahgunaan pada saat pandemi ini, kita harus menjaga atau kita harus apa itu 3M? Yang pertama kita harus disiplin, memakai masker. Kemudian
Pada saat kita berada di kerumunan massa, kita harus disiplin memakai masker. Kemudian M yang kedua yaitu disiplin apapun. Setelah kita melakukan apapun, bisa tangan kita supaya kotoran-kotoran yang ada di tangan kita, kotoran yang ada di tangan kita, bakteri-bakteri, virus yang ada di tangan kita, dicuci dengan sabun sehingga nanti kita terpaksa kita tidak menemukan air, kemudian kita minum atau makan, kita bisa pakai hand sanitizer di permukaan tangan kita, kemudian kita gosok, kemudian kita gosok, setelah itu baru kita ini, setelah itu baru kita ambil minum. Perlu kita ingat, setelah kita pakai hand sanitizer sampai kita wajib supaya apa? Karena kalau kita pakai hand sanitizer ini bakteri-bakteri atau penyakit ini tetap berada di kita yang mati ini tetap berada di M yang ketiga adalah kita harus disiplin menjaga jarak. Disiplin menjaga jarak supaya kita tetap sehat. Setelah itu kalau kita sehat, keluarga kita sehat, di lingkungan kita akan sehat. Sebenarnya apa narkoba? Itu adalah kita ketahui bersama bagaimana dampak bahayanya bagi diri kita sendiri misalnya kita memakai kita akan berhalusinasi, kemudian itu tidak enak. Pada saat memakai pada saat memakai hanya enak, tapi bahaya yang sangat berbahaya yang nanti akan dijelaskan secara rinci di tahun baru inilah. Marilah kita berhijrah, kita seenaknya yang perlunya, kemudian cuci tangan juga seenaknya, berkerumun, kemudian cuci tangan juga seenaknya, tapi ini ada saat dengan diri, kemudian ini ada barang bukti kita beradaptasi dengan kebiasaan baru yang ini sebenarnya sejak waktu kecil saya itu kalau pulang dari kampung mau apa itu harus cuci tangan terlebih dahulu baru masuk di rumah. Ternyata sekarang itu tinggal itu aja sambutan dari Karina. Ada kurangnya mohon maaf, dan ini kita ikuti sampai selesai, kita ikuti sampai selesai dengan sungguh-sungguh, dan kita nanti dengan sungguh-sungguh, dan kita nanti bisa mengamalkannya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, Bapak Ibu murid yang dirahmati Allah. Banyak sekali juga dan banyak sekali hal yang harus kita laksanakan terkait tentang narkoba dan COVID-19. Khususnya hari ini juga ada anggota dari Satuan Tugas P4GN MTS 6 Pasuruan juga saat ini hadir dan terlibat dalam acara kajian Badri pada pagi hari ini yang bertajuk memperingati 1 Muharram 1442 Hijriah akan introduksi dalam menjaga diri dari narkoba dan COVID-19. Anak-anakku sekalian, baiklah kita lanjutkan
Untuk acara selanjutnya, acara yang ketiga yaitu tausiah yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Abdul Mukid MPDI, di mana kajian Islami, kajian Badri pada hari ini mengambil tajuk dengan Riset Muharram 1442 Hijriah bagi bentuk muhasabah, introspeksi dalam menjaga diri kita dari COVID-19. Dari anak-anak semuanya kita ikuti secara serius agar apa yang kita nanti dapatkan dari beliau sangat bermanfaat bagi kita semua. Monggo Bapak Mukid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi yang kami hormati Ibu Kepala MTS Kristiani MDC. Kami hormati bapak-bapak dari BNN dan Kabupaten Pasuruan. Kami hormati Bapak Ibu Kata Pasuruan, Bapak Ibu wali murid Terima kasih anak-anakku semuanya yang hari ini telah mengikuti kajian secara daring. Mari kita mohon kepada Allah semoga keluarga anak semuanya Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan. Anak sekalian, tadi Ibu sudah menyinggung tentang narkoba, apa itu sebenarnya, baik secara fisik maupun secara gambar yang dapat mungkin sangat parah dan sesuai gambar yang dapat mungkin saya mencoba materi kepada dari baik saya mencoba untuk mengungkapkan dari sisi dalil. Tahu bahwa narkoba itu kita tahu bahwa narkoba itu tidak hanya merusak jiwa, tapi juga tidak hanya merusak jiwa, tapi juga akal, moral, psikis dan psikis. Itu akan hancur. Nama sudah tahu singkatannya adalah narkoba. Nama sudah tahu singkatannya adalah narkotika, atau istilah lain disebut nafsa, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Nama sudah paham yang menjadi satgas P45 itu. Saya mencoba dari sudut pandang bahwa apa sih perspektif Islam terhadap narkoba. Saya mencoba untuk mengungkapkan pertama ayat dari surat Al-A'raf ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alimul khaba'ith. Materi yang sasar itu buka saya urut ayat ini dimulai ayat tabi'un ilal nabiyil ummi alladziina yajidunahu maktuban Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar artinya Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Jadi anak-anak, Quran itu bahasanya thayyibat. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Allah memakai bahasa khaba'ith. Itu sesuatu yang jelek.
Apa itu sebetulnya yang disebut khoba'is? Apa itu sebetulnya yang disebut khoba'is dalam surat Al-A'raf ayat 105. Surat Al-A'raf ayat 150. Bapak Ibu, pemirsa, Bapak Ibu, pemirsa, anak sekalian, MTS Negeri saya mencoba untuk memahami satu sisi. Ada yang berpendapat Ali bin Abi pertama Allah menghalalkan yang baik. Pertama Allah yang baik. Yang baik itu apa? Halal yang halal. Halal yang halal, halal yang nabi dan bermanfaat. Fil badani yang memberikan efek positif terhadap badan itu yang dimaksud thayyibah. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Hal-hal yang haramkan, hal-hal yang buruk. Apa itu khaba'is? Bagian ulama berpendapat wa kullu ma haramahu wa kullu ma haramahu setiap apa-apa yang diharamkan oleh Allah itu disebut khaba'is, adalah hal yang buruk fil badani wa din. Khabsun tadi yang punya dampak terhadap fisik seseorang yang akan otomatis narkoba dengan segalanya sejenisnya itu punya dampak yang luar biasa, baik di dalam jasad manusia, di dalam tubuh manusia. Efek berikutnya adalah ini sudah oleh karena itu ayat ini memberikan landasan yang jelas bahwa narkoba dengan segala jenisnya. Kalau dulu namanya khamr, khamr itu sesuatu yang memabukkan, maka itu punya dampak fisik, psikologis, maka dihukumi haram. Nah, inilah salah satu ayat yang mengangkat tema materi kajian bagi pada pagi ini adalah bentuk muhasabah, introspeksi dalam menjaga diri dari narkoba dan COVID-19. Ini ayatnya anak-anak nanti setelah kajian bateri bisa membuka, tolong diperhatikan, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 157. Menurut pendapat yang lain, yang disebut khoba'is adalah sesuatu yang buruk, lahul khinzir wa riba, daging celeng, dan riba itu adalah termasuk khoba'is. Wa makanu al-mata'im al-masharib allati harrama, termasuk makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah, itu disebut khoba'is dalam pendapat Ali bin Abi Thalib dan Nabi Ibn Abbas. Anak-anakku sekalian, itu dalil. Ayatnya jelas surat Al-A'raf 150. Ada thayyibah, ada khoba'is. Kalau thayyibah itu makanan dan minuman yang punya dampak positif. Nafi'un fil badani, memberikan manfaat kepada badan, wa din. Tapi kalau khoba'is adalah kullu ma harama Allah fahuwa khabsun. Setiap apa yang diharamkan Allah itu adalah khabsun, adalah hal yang buruk. Dan itu pasti punya darul fil badani, punya dampak yang negatif. Dalil kedua anak sekalian, perhatikan di dalam surat Al-Baqarah. Dalil kedua anak sekalian, perhatikan di dalam surat Al-Baqarah. Itu di materi yang pakai keset sudah. Bunyinya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulku bi aidikum, tulku bi aidikum ila tahluka. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Anak-anak, kalian sudah tahu dampak dari narkoba ini, manusia akan binasa, akan habis
akan meninggal. Naudzubillah, anak-anak ya. Ini semuanya punya dampak yang sebagian kecil. Gambar sayang sasar kepada anak itu. Ini anak menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil berikutnya dalam surat An-Nisa. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Anak-anak, 3 dalil Al-Quran. Surat Al-A'raf 157, Al-Baqarah 195, dan An-Nisa. Ini semuanya adalah bentuk larangan Allah kepada umat, kepada hambanya. Jangan mencoba-coba untuk mengkonsumsi apa yang disebut narkoba. Nanti mungkin BNN akan menjelaskan secara rinci. Itu dalil anak ya. Sekali lagi dipahami, nanti dibaca ayatnya ya, suratnya di materi yang sudah kamu baca. Berikutnya ada hadis yang perlu direnungkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah, nah Rasulullah an kulli muskirin wa mufattirin. Ada 2 kalimat. Satu muskirin, jadi nek muskir itu ini air. Jika air ini kita minum melebihi dosis dan kita mabuk, maka fit ini menjadi hal yang dilarang. Ya, air fit ini halal, thayyib, bahasanya Al-Quran baik. Tapi jika kita minum melebihinya, katakan 2 galon, kita minum sekali, pasti ada dampak. Maka fit ini menjadi muskir, menjadi hal yang memabukkan, dan itu hukumnya haram. Jika tidak, tidak. Yang kedua mufattir. Mufattir itu ada yang mengartikan narkoba. Jadi Rasulullah dulu sudah melarang bahwa itu mesti terjadi. Oleh karena itu ini menjadi bahan tadi hadis berikutnya tadi, nah Rasulullah an kulli muskirin wa mufattirin. Di materi anak-anak sudah ada, nanti bisa dibaca. Paham ya? Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, Civitas Akademika MTS Negeri 6 Pasuruan, Bapak Ibu wali santri, wali murid dimanapun berada. Yang kedua, pandangan Islam terhadap COVID-19. Tadi sudah saya terangkan tentang narkoba, nanti bapak-bapak yang dari BNN, anak-anak juga didengarkan. Kita mengenal kata jarif, kita mengenal kata wabah, dan kita mengenal ta'un untuk menyebut sebuah penyakit sejenis wabah yang menyerang masyarakat secara umum di suatu daerah tertentu. Kata wabah dan ta'un ini kemudian disematkan oleh ahli agama yang disebut COVID-19 atau virus corona yang terjadi di awal 2020 atau akhir 2019 di Indonesia dan di berbagai negara. Wabah memakan banyak korban anak. Banyak anggota masyarakat wafat karena wabah ini. Wabah ini menyerang siapa saja tanpa memperdulikan latar belakang agama, tanpa memperdulikan kesolehan seseorang, tanpa memperdulikan penduduk yang ditempati. Setiap siapa yang diserang itu namanya menyerang. Ya, itulah wabah. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita. Dalam kajian hadis, wabah termasuk salah satu kategori. Jika ada seseorang yang terserang wabah, dalam kajian hadis Nabi, qala Rasul at-ta'un syahadatun likulli muslimin. Ta'un itu menjadi syahadah, menjadi kedudukan bukti bagi setiap muslim. Jadi kalau ada orang yang kena wabah COVID-19, itu kalau di mata Islam itu bukan hina. Jadi aspek positif, karena syahadah likulli muslim. Bahkan di riwayat lain menyebutkan banyak lagi mereka yang mendapatkan derajat syahadah yang gugur sebagai syahid. Jadi ada syahid dunia, ada syahid akhirat.
salah satu misalnya anak-anak tenggelam karena apa ya, karena tidak bisa berenang, ya. Akhirnya mati karena anak ini tenggelam. Itu ada yang menyebutkan syahid fid dunya. Nah, orang yang terserang taun dalam konteks dulu di era Rasulullah itu disebut syahid. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu bertanya kepada sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Mereka menjawab, orang yang gugur di medan perang. Itulah syahid ya Rasulullah. Rasulullah merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Hanya divonis gara-gara perang membela agama Allah. Perang bersama Rasulullah. Orang yang gugur di medan perang, itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah, itu syahid. Orang yang tertimpa taun, Rasulullah mengatakan, ibu tun juga syahid. Nah, anak-anak, ini sekilas perspektif Islam, pandangan Islam terhadap COVID-19. Bagaimana Rasulullah untuk menghadapi COVID-19? Tadi Ibu kita sudah menjelaskan untuk menjaga minimal 3M. Saya menambahi menjaga 5M. Ya, 1, pakai masker. Pakai masker ini semula hukumnya mubah. Boleh, tapi bisa menjadi wajib secara individu. Jika ada penyakit yang bisa menular melalui mulut, melalui udara, ini maka menutup mulut hukumnya wajib. Karena penelitian menurut dokter yang ahli bahwa kalau tidak ada masker dan berbicara itu tertularnya 90%. Maka M5, 1 memakai masker. 2 mencuci tangan. Yang ketiga menjaga jarak. Physical distancing. Yang keempat menjaga imun anak-anak. Anak-anak saya pikir imunnya luar biasa. Tapi belum jadi itu tidak akan terserang. Oleh karena itu yang keempat adalah menjaga imun. Ini di Islam ada. Yang kelima adalah memperbanyak berdoa. Jadi 5 ini sekarang ini masih wajib. Maka kita jangan mensepelekan, kita ini sedang melawan 1 narkoba, yang kedua adalah COVID-19. Narkoba jelas, bendanya ada. Dan itu kita lawan. Karena ini perintah agama. Oke, Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun berada. Karena bendanya ada, dan itu terjadi, dan luar biasa. Nanti teman-teman dari Bapak BN akan menjelaskan, pengaruhnya apa, di Indonesia ini sampai berapa, di Kabupaten Pasuruan ini sampai berapa penggunanya. Ini yang tahu persis adalah teman-teman dari Bapak dari BN. Berikutnya karena 5 hal tadi, saya ulangi anak-anak, menjaga masker, ya, memakai masker, mencuci tangan. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat meningkatkan imun. Yang kelima adalah memperbanyak berdoa. Karena yang kita lawan itu adalah virus yang tidak kasat mata. Nah, mencoba ada metode karantina ala Rasulullah SAW, dan ini terbukti. Ketika Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami lepra. Dalam sebutan hadis Rasulullah SAW, jangan kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Hadis riwayat Bukhari. Orang kusta ini penyakit, kelihatan itu, tapi virusnya ini, ya kan, di corona virusnya. Tidak boleh Rasulullah memperbanyak, ada orang dilarang karena akan berpengaruh. Nah, Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk menjaga jarak. Nah, ini jangan berdekat-dekat dengan wilayah di mana wilayah itu adalah ada wabah penyakit. Jadi physical distancing, menjaga jarak, ini perintah agama sebetulnya. Bukan akal-akalan dokter atau ya, bukan.
Sebaliknya, jika berada di dalam tempat yang terkena wabah, jangan keluar. Andai kata di satu tempat kita berada, maka kita dilarang untuk keluar. Dan itu sudah dikarantina. Dan itu ada metode karantina ala Rasulullah SAW. Seperti diwayatkan dalam satu hadis, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Itu jelas hadisnya. Jadi kalau ada wabah berada di suatu wilayah, maka kamu jangan memasukinya. Tapi ketika wabah itu ada di dalam tempat tinggalmu, maka kamu jangan keluar dari tempat tinggalmu. Hadis riwayat Bukhari. Ini jelas. Nah, taun sebagaimana disabdakan Rasulullah adalah wabah penyakit yang menular dan mematikan. Penyebabnya berasal dari bakteri yang menyerang tubuh manusia. Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadis disebutkan janji surga tetap akan diperoleh dengan catatan selalu menjaga dan mengikhtiari sunnah Rasul, yaitu menjaga 5 tadi. Jadi ikhtiar itu wajib banget. Baru setelah menjaga tawakal. Karena kematian itu hanya Allah yang menentukan. Oleh karena itu, jika ya mudah-mudahan tidak, tapi kalau Allah mengendaki, maka orang yang terkena COVID-19 adalah syahid. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu yang sudah mendahului kita, yang sudah terkena dalam konteks muslim-muslimah, mudah-mudahan itu tercatat oleh Allah sebagai syahid, sebagai syuhada. Tidak ada yang meninggal karena membela agama Allah. Karena dia sabar menghadapinya. Selalu menjaga sunatnya, sunatullah. Mengikhtiari. Tapi masih virus itu terkena. Dan mengena kepada seseorang, maka itu dihukumi syahid. Nah, dari kesimpulan ini anak-anak, konteks ayat tadi yang pertama adalah satu, jelas Allah dan Rasulnya melarang menggunakan narkoba. Jelas ayatnya dan hadisnya ya. Hadis yang kamu sebut tadi, naha Rasulullah an kulli muskirin wa mufattir. Mem fa ta'ro. Mufattir itu artinya narkoba. Rasulullah sudah berbicara 1442 Hijriah, 1000 tahun yang lalu Rasul sudah mengatakan demikian. Yang kedua adalah mari kita masih dalam suasana pandemi COVID, mari kita tetap ikhtiar lahir. Itu sunatullah dan tawakal kepada Allah, sabar menghadapinya. Insya Allah, dan ikuti karantina Rasulullah. Jika di suatu daerah itu ada wabah, kamu jangan memasukinya. Tapi ketika wabah ada di daerahmu, kamu jangan keluar. Karena menularkan penyakit, menulari, apa bahasa Indonesia? Menulari ya. Menulari penyakit kepada orang lain itu adalah dosa. Nah, mari kita ini tidak tahu, kita ini orang yang sudah bersih dari virus atau tidak, maka kita selalu menjaga diri. Jika kita ada virus, maka tidak menularkan orang lain, itu perintah agama. Itu namanya menjaga diri. Nah, itu anak-anak sekalian, bapak-bapak dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan yang hadir, yang saya pribadi memberikan apresiasi yang luar biasa kepada bapak sekalian yang sudah menyempatkan hadir di MTS Negeri 6 Pasuruan dalam rangka mengikuti kajian Badri dengan tema peringatan Muharram 1442 Hijriah, bentuk muhasabah, introspeksi, bahasa Arabnya muhasabah, dalam menjaga diri dari narkoba dan COVID-19. Terima kasih. Belum saya tutup, pada rasanya tanya jawab. Silakan Bu Sri untuk dibuka. Terima kasih Bapak Abdul Muhid atas tausiahnya yang telah disampaikan. Begitu banyak ilmu, begitu banyak segala informasi yang telah disampaikan oleh beliau. Semoga kalian semuanya, kita semuanya, Bapak Ibu
para sivitas semuanya, MTSN 6 Pasuruan, Bapak Ibu wali murid, para pemirsa, mendapatkan ilmu yang sangat banyak yang bermanfaat bagi kita semua. Oke anak-anak, barusan kita ikuti tadi ya, kajian Badri dari Bapak Abdul Muhid yang bertajuk dengan menyambut 1 Muharram 1442 Hijriah, bentuk muhasabah, introspeksi diri dalam menjaga kita dari narkoba dan COVID-19. Dari tausiah tadi semuanya banyak ilmu yang dapat kita terima, sehingga apa yang kita lakukan ke depannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengetahui apa saja yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan agar kita bisa terbebas bahkan menolak yang namanya narkoba maupun COVID-19. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini juga kami memberikan kesempatan kepada kalian semuanya kalau ingin bertanya, kalau ingin sharing ataupun memberikan pendapat, khususnya juga kepada seluruh anggota Satgas P4PN MTSN 6 Pasuruan yang ingin bertanya kepada narasumber di sini, ada Bapak Abdul Muhid ataupun juga kepada Sitifas apa ya, Bapak Ibu Dewan Guru MTSN 6 Pasuruan ataupun dari anggota BNNK Pasuruan, kalau ingin bertanya silakan. Kami prestasi dulu. Oke. Oke anak-anak, sebelum kalian melanjutkan untuk sesi tanya jawab, kita awali dulu dengan sesi presentasi yang akan disampaikan oleh anggota BNNK Pasuruan. Anak-anak silakan diikuti dan disimak. Apabila nantinya kalian juga ingin bertanya, kalian bisa bertanya pada waktu sesi tanya jawab. Oke, waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak atau Ibu anggota BNNK Pasuruan yang ingin presentasikan materinya. Bapak Agung ya, Bapak Agung kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Agung dari BNNK Pasuruan. Nah, mungkin dari tadi penjelasan dari Pak Abdul dengan Bu Herlina, mungkin apa itu narkotika, apa itu narkoba. Nah, ini akan saya jelaskan secara rinci dari BNNK Pasuruan. Narkotika sendiri itu definisi narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Nah, lanjutnya, narkoba itu apa sih? Narkoba itu adalah narkotika dan obat berbahaya, dan juga bisa disebut nafsa. Nafsa sendiri narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, ini motif penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, gaya hidup yang salah. Nah, itu gaya yang hidup yang salah mungkin dengan gaya hidup yang glamor, terus berteman dengan teman yang tidak bisa diajak untuk berkegiatan positif, terus bisa menimbulkan stres, tidak percaya diri, frustasi.
Terus motif ekonomi. Nah, motif ekonomi ini bisa berakibat fatal kepada kriminal. Nah, narkoba itu kan juga harganya juga tidak murah pastinya. Nah, itu dengan kelamaan penyalahguna ini sering menyalahgunakan narkotika, itu akan berdampak buruk pada ekonomi, dan itu berakibat pada kriminal. Kalau suatu penyalahguna yang sudah tidak punya uang, itu bisa kelanjutannya bisa jadi bandar ataupun jadi perampok dan sebagainya demi mendapatkan sesuatu barang yang haram ini. Nah, yang terakhir, ketergantungan. Nah, itu apabila penyalahguna sering menggunakan narkotika ini, itu pasti berakibat akan menjadi ketergantungan yang sangat parah. Nah, lanjut untuk fakta permasalahan narkoba. Fakta permasalahan narkoba ini sangat banyak, yaitu maraknya peredaran narkoba di dalam lapas. Nah, kemarin mungkin sempat lihat TV, di dalam lapas ada pil koplo yang dibungkus dengan buah salak. Terus kemarin ada lagi pegawai pemerintahan itu juga menjadi bandar dan mengedarkan sabu-sabu sekitar 1,3 kilo. Itu dia mengelabui petugas dengan memakai seragam dinasnya. Terus yang kedua, peredaran narkoba sudah merambah ke desa, bahkan tidak segan menyasar ke anak pelajar. Nah, makanya bagi teman-teman di MTS Pocentre ini, ya alhamdulillah mumpung sudah terbentuk Satgas P4GN, mari kita bangun untuk MTS ini bebas dari narkotika. Terus modus operandi yang berubah-ubah. Nah, itu tadi sudah saya katakan, modus operandi yang berubah-ubah ini semuanya semakin lama semakin pinter bandar-bandar ini mengelabui petugas. Nah, kemarin yang dimasukkan di Salak, terus ada yang baru sabu-sabu bentuknya cair kayak aqua. Nah, itu juga tidak berwarna dan tidak berbau, persis kayak aqua. Terus selanjutnya, mudah masuknya narkoba melalui jalur darat, udara, laut, maupun sungai. Nah, di dalam wilayah kita ini, kita kan wilayah kelautan yang paling luas. Nah, dengan adanya personil di negara kita, tidak mungkin setiap personil ini menjaga titik-titik pantai yang ada di Indonesia. Nah, makanya disalahgunakan sama bandar-bandar untuk menyusupi ke lintas-lintas jalur tikus. Terus berikutnya, masih rendahnya para penyalahguna yang berniat pulih. Nah, itu sangat rentan bagi rakyat kita. Terus tingginya angka coba pakai. Nah, untuk di negara kita tuh masih banyak orang yang penasaran gimana sih rasanya, tapi nggak tahu dampaknya itu akan berakibat buruk. Terus, apakah penjara merupakan jalan keluar bagi para penyalahguna narkoba? Tentu tidak. Nah, apabila tidak ingin masuk penjara, bisa berbagi gaya hidup. Nah, itu kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Terus kedua, pilih teman yang bisa membawa menuju kebaikan. Nah, mungkin kita harus bisa memilih-milih teman, baik teman ngaji atau teman yang bisa diajak untuk hal-hal yang positif, jangan hal yang negatif.
berkegiatan positif, mungkin melakukan kegiatan agama, kegiatan olahraga yang bisa membentuk tubuh kita lebih sehat dan berpikir lebih sehat juga. Selanjutnya, segera sadar untuk berubah, tidak lagi menggunakan narkoba. Terus selanjutnya, meningkatkan ibadah. Ini paling penting, meningkatkan ibadah agar untuk membentuk iman kita lebih kuat dari godaan-godaan hal yang negatif. 5 pilar tugas BNN. Nah, 5 pilar tugas BNN ini ada 1 pencegahan, 2 pemberantasan, 3 pemberdayaan masyarakat, 4 rehabilitasi, 5 hukum dan kerjasama internasional. Tetapi dari 5 ini tugas pokok BNN ada 4, yaitu tadi pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Terus lanjut, mengapa narkoba berada di sekitar kita? Karena 1, rendahnya pemahaman akan kesehatan. Nah, para pengguna narkoba ini tidak pernah menggubris tentang kesehatan apabila menggunakan dan menyalahgunakan narkoba. Terus kedua, rendahnya pemahaman akan ilmu pengetahuan. Nah, dengan rendahnya ilmu pengetahuan bagi orang-orang yang mungkin pengetahuannya kurang, itu bisa sangat cepat untuk diiming-imingi barang-barang haram. Terus masih adanya orang yang mau membeli. Nah, ini sungguh kita contohkan di suatu tempat, apabila di situ ada penjual makanan dan tidak ada pembeli, itu kan penjual ini akan bangkrut. Nah, apabila di situ tidak ada pembeli narkoba atau ini, itu bandar juga akan pindah-pindah tersendirinya. Terus yang keempat, kurangnya adanya keterbukaan anak kepada orang tua. Nah, ini kepada teman-teman untuk password HP ataupun apa yang mempunyai masalah itu harus koordinasikan dengan kedua orang tua, karena kedua orang tua itu adalah salah satu orang yang terdekat, paling dekat dengan kita. Area cegah dalam keluarga, yaitu sehat, harmonis, demokratis, terbuka, perhatian fisik dan psikis. Terus di dalam pendidikan memberikan informasi yang benar tentang narkoba. Nah, ini di MTS 6 ini sudah terbentuk Satgas. Nah, itu mungkin nanti bisa diturunkan kepada adik-adik kelasnya agar selalu setiap tahun itu ada penerusnya. Terus kalau dalam masyarakat, setiap orang, Toga, Thomas, Linsek bersikap tegas, konsisten terhadap anti narkotika. Kalaupun petugasnya suka narkoba, otomatis di dalam masyarakat itu akan rusak. Jadi petugasnya aja mau, apalagi masyarakatnya. Jenis-jenis narkotika. Nah, sini akan saya munculkan. Ya, saya lanjut aja, nanti mungkin untuk kayaknya bisa saya bagikan jenis-jenis narkotika itu apa aja. Nah, ini jenis-jenis narkotika. Bisa dilihat ya. Ya, jadi saya lanjut aja. Nah, efek
aktivitas otak. Jadi otak ini seharusnya di waktu jam malam untuk istirahat, tetapi otak ini diajak bekerja terus. Jadi akhirnya meningkatkan aktivitas ini bisa mengakibatkan kerusakan pada saraf otak, terus meningkatkan tekanan darah, insomnia, denyut jantung cepat dan tidak teratur, terus kecanduan. Nah, ini bagi penyalahguna narkotika yang sifatnya aktif, ini akan berakibat kecanduan terus-menerus. Dan pengguna narkoba itu tidak mengenal pintu keluar, adanya pintu masuk. Perubahan struktur dan fungsi otak, menurunkan kemampuan berpikir dan motorik, gangguan suasana hati, masalah gigi yang parah, apalagi kelebihan dosis, bisa mengakibatkan kematian. Nah, ini lanjut aja untuk undang-undang, nanti bisa terus. Nah, apa peran masyarakat di lingkungan sosial? Mungkin mengetahui siapa yang menjadi korban, mengapa dan bagaimana hal itu dapat terjadi, di mana terjadi, siapa yang menjadi korban, itu kita juga harus mengetahui, karena tidak semua korban itu, pemakai itu sebagai korban, dia juga bisa menjadi pengedar dan juga sebagai kurir. Terus memahami apa sebenarnya yang terjadi dengan penyalahguna peredaran gelap di wilayahnya. Ya mungkin karena kurangnya kerjasama antara pihak masyarakat dengan pihak berwajib di lingkungan tersebut. Nah, terus sosialisasi adanya peraturan perundang-undangan tentang narkoba yang disertai ancaman hukuman yang tidak dapat ditawar dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Terus terakhir melaporkan secara ringkas dan jelas disertai bukti setiap kasus penyalahgunaan narkotika dengan memperhatikan hal-hal produk yang membedakan antara korban, pengedar, dan bandar. Nah ini jadi kalau memang mau dari pihak masyarakat pengen lapor ke BNN atau ke kantor polisi itu harus disertai bukti. Kalau cuma omongan, kita tidak bisa mempercaya itu, dan itu akan berakibat fatal juga bagi si pelapor. Nah, apa yang harus dilakukan bila ada keluarga atau kerabat tetangga sebagai penyalahguna narkotika? Nah, itu bisa langsung ke IPWL. IPWL itu institusi pemerintah wajib lapor, dan IPWL ini untuk di Kabupaten Pasuruan sudah ada di PNNK Pasuruan dan Puskesmas Bangil, dan itu bisa langsung datang, dan memang dari pihak keluarga dan pengguna atau korban ini pengen sembuh, itu bisa langsung, dan kita akan mengesampingkan untuk hukum. Beda dengan polisi, kalau memang polisi itu entah itu bandar, entah itu pemakai, itu akan terjerat undang-undang dan pasti dihukum. Kalau di BNN kita asesmen dulu, kita tanya-tanya, mungkin dia memang korban atau penyalahguna ataupun kurir. Nah, tujuan rehabilitasi adalah meningkatkan fungsi kontrol yang lebih baik, terus berhenti total dari ketergantungan narkotika. Terakhir, hidup sehat dan produktif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua narasumber
yang telah memberikan materinya dan presentasinya. Semoga apa yang telah beliau berikan kepada kalian bisa menjadi ilmu dan kalian bisa semakin paham tentang apa itu narkoba maupun COVID-19, sehingga kedepannya kalian bisa menentukan apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus tidak kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, setelah presentasi maupun materi yang telah disampaikan oleh dua narasumber tadi, baik dari Bapak Ibu, Dewan Guru MTS 6 Pasuruan maupun dari anggota TNK Pasuruan, memberikan kesempatan kepada kalian, anak-anakku sekalian, anggota Satgas P4GN MTS 6 Pasuruan maupun para pemirsa untuk memberikan atensinya, memberikan pertanyaan, memberikan pendapat. Monggo kami persilakan kepada anak-anak yang mau memberikan pertanyaan atau usul kepada kami. Silakan. Oh, ya Bu. Halo, Sarifah ya? Sarifah ya? Iya, silakan Sarifah, di mikrofonnya harus nyala ya, jangan di mute kan, jangan di unmute, dinyalakan ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelas 8C MTS. Pertanyaan ini saya akan tentang haram hukum. Cukup itu saja. Terima kasih. Ya. Suruh ulangi lagi. Jangan sampai. Sarifah, ulangi lagi nak. Kurang keras suaranya nak ya. Kurang keras, ulangi yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Merlina dari kelas 8C MTS Negeri 6 Pasuruan. Izin untuk bertanya. Pertanyaan ini saya ajukan kepada Mohit. 1. Adakah dalil yang menjelaskan tentang larangan mengonsumsi narkoba? Cukup itu saja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ditujukan kepada Bapak Mufid ya? Oke. Ya Sarifah ya, tentang dalil yang menjelaskan tentang bahaya narkoba itu ya? Oke. Oke. Terima kasih Sarifah Melina ya. Baik, pertanyaannya, adakah dalil yang melarang menggunakan narkoba dan sejenisnya? Baik anak-anak, nanti anak-anak setelah kajian ini dibuka Qurannya surat Al-A'raf ya, 157 Al-A'raf. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyil ummi. Orang-orang yang telah mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Di dalam kitab Taurat dan Injil anak-anak, itu sudah ditulis oleh Allah. Ini belum Quran ini ya. Jadi sejak dulu kitab Taurat, kitab Nabi Musa, Injil, Li Isa, untuk Nabi Isa itu sudah ditulis larangan menggunakan hal yang memabukkan. Dulu tidak menyebutkan narkoba. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhum 'anil munkar, terus wa yuhillu lahumut thayyibatu wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Yang saya garis bawahi khaba'is. Adakah dalil? Anak-anak dilingkari. Al-khaba'is itu menurut pendapatnya Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas, pertama adalah lahmul khinzir. Lahmul khinzir itu daging babi dan sejenisnya. Yang kedua riba.
Jadi daging khinzir, celeng, dan riba itu masuk kategori khobais. Yang kedua, wa ma kanu minal mata'im wal masyarib allati harramallahu, yaitu hal-hal makanan dan minuman yang diharamkan. Tadi Bapak BBN sudah menginformasikan ada pil koplo yang dibungkus dengan salak. Loh, ya, sampai ke sana. Kelihatannya mat'am, kelihatannya makanan, salak. Tapi begitu dimakan ini sudah ada di dalamnya adalah pil koplonya. Pil koplo adalah bagian daripada narkoba. Oleh karena itu, dalil itu menunjukkan bahwa Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang khobais. Apa itu? Kalau sekarang namanya narkoba, minuman yang memabukkan. Kedua, hadis Nabi tadi sudah saya sampaikan, Rasul melarang an kulli muskirin dan wa mufattir. Mufattir itu sekarang dimaknai narkoba. Terima kasih Syarifah yang sudah menanyakan. Terima kasih. Gimana Syarifah? Sudah paham? Halo Syarifah, sudah paham ya? Iya, Oke. Sekarang dilanjutkan, siapa lagi anak-anak yang mau bertanya? Siapa? Firdaus ya? Firdaus ya? Firdaus, silakan Firdaus. Rahmah Firdaus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Firdausi dari kelas 8D. Pertanyaan ini saya tunjukkan kepada BNNK Pasuruan tentang bagaimana sikap kita yang bijak terhadap narkoba. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan ditujukan untuk para anggota BNK Pasuruan. Bagaimana sikap kita, cara kita sebagai generasi muda dalam menghadapi narkoba ini, sikap kita yang bijak bagaimana? Monggo. Terima kasih. Saya akan menjawab. Ya. Sikap kita yang baik, yang bijak terhadap narkotika. Nah, kita yang pertama tadi sudah saya bilang, kita harus bisa memilah teman baik yang bisa kita ajak untuk hidup sehat, dan kita jauhkan untuk teman yang sifatnya hidupnya glamor atau apa itu bisa mengakibatkan terjerumus ke penyalahgunaan narkotika. Nah, yang kedua, kita juga harus tahu jenis-jenis makanan apa aja yang tidak bisa kita konsumsi, dan kita juga harus memilahnya. Nah, kemarin ada Nutrisari, itu di dalamnya ada narkotika, dan itu kalau dijual itu harganya bisa sampai ratusan ribu, dan itu kan tidak logis. Nutrisari aja yang biasa seharga 2.000 atau 2.500 itu bisa puluhan ribu. Nah, itu perlu dicurigai. Nah, itu mungkin kurang jelas atau sudah jelas? Baik, terima kasih Pak, sudah jelas. Ya. Mungkin dari presentasi tadi. Enak, lagi nak. Oke, Selfie. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salviani dari kelas 8C.
Di sini saya akan bertanya kepada Pak Muhyidd. Bagaimana bentuk kita memahami dan melaksanakan dalil tersebut? Karena sebagai mukmin dan mukminat, salah satu rukun Islam adalah iman kepada kitab Allah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gini ya, pertanyaannya Selfie ya, bagaimana kita sebagai Muslim pada menyikapi terhadap dalil tentang haramnya narkoba kita ya, itu tadi ya, seperti itu ya, sikap kita bagaimana? Itu Bang. Terima kasih. Anak siapa tadi ya? Nur Selfie. Nur Selfie, terima kasih. Bagaimana menyikapi? Mungkin arahnya begini. Tadi Pak Muhyidd sudah menyampaikan dasar-dasar Al-Quran dan hadis, baik yang dari surat Al-A'raf, dari surat Al-Baqarah, dari surat An-Nisa, itu semuanya menjadi landasan melarang ya menggunakan narkoba dan sejenisnya, termasuk hal yang memabukkan. Konsekuensinya sebagai seorang muslim, muslimah, bagaimana? Itu kan ayat, itu kan firman Allah. Tentunya kita harus mengimani dan mempercayai anak. Begitu kalau kita percaya dan iman, kalau itu dilarang berarti kita meninggalkan. Karena salah satu rukun iman adalah mengimani kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, salah satunya adalah Al-Quran. Bagus ini. Jadi konsekuensinya apa? Kita harus mengimani. Kalau mengimani, mempercayai, tinggalkan yang khaba'is, lakukan yang thayyibah. Jalani yang manfaat dan tinggalkan yang punya dampak negatif. Terima kasih. Terima kasih Bapak Abdul Muhyidd atas ilmu yang disampaikan. Selfie sudah ngerti nak ya? Sudah, oke. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Yolan ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Yolanda Ramadhani dari kelas 8C MTS Negeri 6 Pasuruan. Saya ingin bertanya kepada Bapak BNNK Pasuruan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, saat banyak masyarakat yang mengonsumsi obat atau vitamin yang bertujuan untuk menjaga sistem imun. Bagaimana cara kita menjaga diri agar obat yang kita minum tidak mengandung narkoba? Sekian dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi nak. Yolan, ulangi coba, ulangi lagi Yolan. Oke. Pelan-pelan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, banyak masyarakat yang mengonsumsi obat atau vitamin yang bertujuan bagaimana cara kita menjaga diri agar obat yang kita minum tidak mengandung narkoba? Bagaimana cara kita supaya ini Bapak dari Tuan, pertanyaan dari Alicia Yolanda. Bagaimana cara kita makan ini kita bisa tahu apakah ini ataupun tidak. Yang makan ini biasanya khususnya di pandemi COVID ini kita banyak sekali ditawarkan kami ada kandungan bahan narkoba. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali saya langsung jawab saja. Jadi memang untuk pandemik ini memang banyak obat-obat kesehatan yang masuk agar tubuh kita juga terhindar dari virus COVID ini. Nah, cara yang aktif itu kita lihat labelnya. Di situ kalau untuk obat yang ini pasti terdaftar di Depkes atau BPOM. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan para bandar itu juga menyalahgunakan bungkus itu untuk mengelabui petugas dari peredaran gelap narkoba.
Nah, itu bisa dilihat dari harganya. Dari harganya aja kalau untuk narkotika itu jenis sabu itu bisa berpuluh-puluh juta. Nah, kalau sedangkan obat vitamin kan kita juga pasti tahu 5.000 aja sudah dapat vitamin C. Itu jadi kita lihat labelnya dari Departemen Kesehatan dan harganya pastinya. Itu kalau harganya memang tidak wajar, itu bisa dicurigai. Itu. Terima kasih. Adakah anak? Siapa? Adakah? Nila ya? Oke, silakan Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Assalamualaikum. Kalau misalkan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Fitria dari kelas 8E dari MTSN Negeri 6 Pasuruan. Pertanyaan ini saya tujukan kepada BNNK Pasuruan, yaitu bagaimana caranya agar narkoba hilang dari peredaran di negara Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini peredaran narkoba? Yes. Jadi saya langsung jawab ya. Jadi untuk narkotika itu tidak bisa hangus dari kita, karena ada namanya narkotika golongan 3, itu zat adiktif. Nah, itu apabila kita gunakan sesuai dosis dokter, itu tidak akan menjadi masalah. Nah, yang menjadi masalah itu adalah penyalahguna. Nah, jadi contoh semacam obat batuk komik. Nah, komik itu ada semacam kandungan narkotika. Nah, itu apabila dipakai secara berlebihan, itu akan menimbulkan mudorot. Jadi tidak ada manfaatnya. Jadi narkotika itu tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini mungkin, gitu. Ya karena memang ada manfaatnya dan juga ada mudorotnya. Mungkin itu kurang jelas atau sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, yang lain ini sudah tidak ada lagi, tapi sudah selesai ya. Oke, alhamdulillah untuk acara kajian Badri kita pada pagi hari ini telah disampaikan oleh Ustadz Muhid, Bapak Abdul Muhid. Kemudian presentasi materi dari anggota BNK Pasuruan juga sudah. Maka mantaplah sudah anak-anak informasi yang kita terima pada pagi hari ini, bagaimana sikap kita ke depannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menyikapi adanya narkoba dan COVID-19, sehingga kita ini bisa paling tidak melawan, menolak narkoba, dan juga kita bisa jauh dari COVID-19. Nah, untuk melengkapi kematangan kita tadi terhadap materi yang telah diberikan, tausiah yang telah diberikan, sama halnya kita ini hari ini anak-anak dengan hijrahnya kita memperingati 1 Muharram 1442 Hijriah, sama halnya kita harus menang anak-anak, menang dalam hal melawan narkoba dan COVID-19. Nah, kemenangan ini akan lebih sempurna lagi kalau kita akan melakukan, mendengungkan, bahkan melantunkan sholawat Badar yang dulu pernah juga dilantunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memenangkan perang Badar. Nah, hari ini, saat ini juga dengan memperingati
1 Muharram 1442 Hijriah, kita ini sama halnya, kita ini menang anak-anak dalam menghadapi narkoba dan COVID-19. Maka kita melengkapi kemenangan ini dengan melantunkan sholawat badar. Nah, sholawat badar ini nanti akan dipandu oleh Bapak Abdul Muhid MPDI. Monggo, Bapak Abdul Muhid. Anak-anak kita berdiri semuanya, anak-anak ya, dengan semangat. Apa yang kita lakukan nanti sholawat ini mendapat ridha dari Allah sehingga kita benar-benar menang dari 19 dan COVID, dari narkoba dan COVID-19. Oke, terima kasih. Nah, mari kita kumandangkan sholawat badar. Kita semoga di pihak yang menang untuk melawan, menanggulangi narkoba dan COVID-19. Boleh duduk kembali. Anak-anak, lengkap sudah acara kita pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai kita terakhir bersolawat badar tadi. Itu menunjukkan kepada kita bahwa hari ini kita sudah mencapai kemenangan anak-anak. Dan kemenangan ini pastinya akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mudah-mudahan kita juga dapat kemenangan dalam melawan narkoba maupun COVID-19. Nah, untuk sempurnanya acara ini kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Muhid MPDI. Monggo. Hari anak-anak, acara terakhir kita tutup panjatan doa seraya memohon kepada Allah dengan ikhlas. Tundukkan kepala, mudah-mudahan pertama anak-anak dan keluarganya semuanya MTS Negeri 6 terbebas dari narkoba. Sesuai dengan Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Barik ala Sayyidina Muhammad imbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diai wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma nadzim akhwalana wa hassin afalana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa'simna minal bala wal waba wa ta'un wa narkoba. Allahumma yassir lana al-intilam fi jamil umur ad-diniyati wa dunyawiyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minas syarri wal isyan. Allahumma ya kasirana wal wa ya khaliqa jamil afal waffaqna li niyatil khairi fi jamil aqwali wal afal. Allahumma ja'al auladana wa talamidana khassah min talamidana fil madrasah al-mutawassithah fi Pojendre MTS 6 min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wal jali wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semuanya, pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah acara kita dari awal sampai akhir. Saya sebagai moderator dan semua panitia kajian Badri pada pagi hari ini, mohon maaf apabila apa yang telah kami sajikan dan sampaikan tidak berkenan di hati para pemirsa, anak-anakku sekalian, anggota Satgas BMKG MTS 6 Pasuruan, sivitas seluruh anggota MTS 6 Pasuruan, seluruh sivitas MTS 6 Pasuruan maupun anggota BNK Pasuruan. Nah, untuk saya mungkin sebagai moderator mau menarik benang merah sedikit. Paling tidak apa yang disampaikan oleh dua pemateri kita, yaitu Bapak Abdul Muhid dan anggota BNK Pasuruan. Yang pertama, untuk narkoba. Narkoba sebenarnya bagi kita orang awam sangat simpel. Kalau memang ada makanan yang dijual di pasaran, yang pertama khususnya dengan kaitannya dengan harga. Kalau sebuah nutrisari saja yang bisa dibeli dengan harga 1.000 atau 1.500, tapi ternyata kita ketemu dengan harga yang mahal. Nah, itu perlu kita curigai. Apa sih sebenarnya di dalamnya itu? Apa benar-benar nutrisari atau yang lain? Ataupun juga kita tadi disampaikan oleh pemateri dari BNK Pasuruan, salak di dalam salak ternyata bukan salak. Ada pil flu. Nah, berarti di situ anak-anak kita harus lebih selektif lah dalam membeli sesuatu khususnya dengan harga yang mahal. Yang kedua yang dari pemateri Bapak Abdul Muhid itu tentang COVID-19 tadi sampaikan ada 5 hal yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kalian jauh dari COVID-19. Yang pertama, sering atau harus memakai masker di setiap kalian keluar, apalagi kalau keluar rumah, bertemu dengan banyak orang. Yang kedua, sering cuci tangan, jaga jarak, kemudian jaga kesehatan dengan makan yang sehat supaya imun tetap sehat. Yang terakhir, sering berdoa. Jikalau kita selesai sholat, selalu berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Ya anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kajian Badri pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini apa Lenta? Kali Gusri, kali Bapak. Monggo Bapak.
Offline kayak tulisan. Iya kan? Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua. Tolak narkoba. Tolak narkoba. Oh gini dulu. Oh gini. Gini. Gini ya. Iya. Yang sebelah sana. Oh betul ya. Oke. Satu, dua, tiga. Tolak narkoba. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Kalau ke MTS 4 Pak. Dia nanti segera menyusul. Nanti lo sama. Minumnya di sini. Ini Bu.